Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairi. Let's go to China. Nah, sekarang kita udah sampai di Beijing. Jadi saya kesini tuh diundang oleh Jaeku untuk menghadiri Beijing Auto Show dan akan diajak ke markas besarnya Jaeku di Wuhu. Dan kita tahu setiap kali diajak ke markas besarnya biasanya ada teknologi baru atau ada produk-produk baru yang di masa depan bisa masuk ke Indonesia. Nah, tapi Beijing Auto Show-nya dan perjalanan melihat mobil dan teknologi baru itu baru mulai besok. Hari ini free time, kita jalan-jalan keliling Beijing. Nah, kita udah sampai di Beijing Auto Show 2026 atau resminya Auto China 2026 dan sekarang kita langsung ke booth Jaeku. Saya juga nggak tahu ada apaan di dalamnya. Kita lihat. Ketemu dia. Ni hao. Ni hao. Ni hao hả? Iya, mình Ni hao hả? Iya. Mình hao. Wah ini? Ah, no. Ah, hola. Kenapa pakai batik sih? Loh, Indonesia, Indonesia sekali ini. Wakil Indonesia harus bagus, keren, ganteng, luar Jadi biasa begini. Omobi ini diundang sama iCar dan Lepas. Jadi kalau misalnya ada ingin tahu line up iCar dan Lepas di sini bisa cek ke channelnya Omobi. Om Fitra diundang sama Jaeku. Kalau ngelihat urusan banyak Jaeku, di Om Fitra. Ya. Nah, tapi pada umumnya kita ngebahas banyak hal. Iya, tapi ini pameran sebenarnya gede banget. Gede banget. Gede banget. Ini hari pertama ya? Hari pertama, masuk. Kayak tuan rumah aja nyuruh masuk. Jadi di sini Jaeku nggak tampil individual, tapi sebagai Chery Group. Karena Chery Group mereknya banyak banget dan ini satu hall sangat besar. Hall ini itu semuanya boothnya ditempati oleh Chery Group. Kita lihat yuk teknologinya ada apa aja yang mereka pamerkan di sini. Nah sekarang kita di area tertutup nih, nggak semua orang boleh masuk ke sini karena lagi nyiapin mau launching mobil-mobil Chery Group di sini. Termasuk ada satu Omoda O4 di situ. Yang ini SUV compact yang ada beberapa jenis penggeraknya. Ini kenapa boleh masuk sini tadi tiba-tiba dikasih sama pihak Chery media di sini jadi kita bisa masuk. Yang lain masih ngantri mau masuk semua. Jadi kita akan bisa lihat langsung prosesi peluncuran dari Omoda O4. Dan ini menarik karena Omoda O4 ini ada internal combustion engine, ada hybrid dan ada full elektriknya. Dan modelnya keren banget. SUV 7-seater yang bisa jadi double cabin ini sekarang meluncur dengan nama resmi Tigo V dan ada versi CSH-nya juga. Ini menarik sekali. Kita punya seperti MPV karena 7-seater, kita punya SUV dan kita punya double cabin dalam satu mobil. Nah ini dia salah satu bintang di Beijing Auto Show 2026 dari Omoda and Jaeku. Jadi Omoda dan Jaeku itu bergabung jadi satu brand yang di Indonesia juga nanti akan Omoda and Jaeku. Ini adalah Omoda O4 yang ini stylish banget dan buat anak muda banget.
ini mobil dirancang untuk pengendaraan yang dinamis dan menggoda anak muda dengan kabinnya itu mereka menyebutnya sebagai cockpit gaming. Ada 13 game built-in di mobil ini yang bisa dimainkan oleh driver dan penumpangnya tentu saja pada saat parkir atau berhenti. Dan dia ada juga versi kencangnya, Omoda O4 Ultra. Tenaganya mencapai 221 PS, 0 sampai 100 km per jam dalam 7 detikan. Serta dia juga memakai sistem Super Hybrid System, SHS. Jadi hybrid, irit, tapi juga kencang sekali. Kita tinggal berharap Omoda O4 ini bisa masuk ke Indonesia dan kita bisa nikmati, karena di global mobil ini juga baru dijual di tahun 2026. Nah, sebelumnya di Indonesia Jeku itu juga sudah punya line up SHS, Super Hybrid System. Dan saya sendiri juga udah pernah coba, itu benar-benar sistem hybrid yang revolusioner. Range-nya jauh, bisa di atas 1.300 km, bahkan untuk yang Jeku J8 itu bisa lebih dari 1.400 km. Dan salah satunya kuncinya adalah mesin motor listrik serta baterai yang digunakan. Mesinnya ini menggunakan teknologi yang mereka sebut sebagai Kunpeng High Efficiency Engine. Mereka mengklaim efisiensi thermalnya itu bisa lebih dari 48% dan itu adalah salah satu yang tertinggi atau bahkan yang tertinggi di dunia internal combustion engine. Jadi mesinnya saja sudah efisien, kemudian ditambah lagi dengan transmisi yang memang khusus untuk sistem hybrid. Mereka menyebutnya sebagai dedicated hybrid transmission. Tadinya 3 speed yang di Indonesia, tapi mereka sekarang sudah bikin yang continuous speed. Continuous speed itu mungkin seperti CVT ya, yang mereka klaim ini lebih efisien lagi. Kemudian mereka juga sudah punya motor listrik yang ini power density-nya 18,4 kW per kilogram. Jadi 1 kg motor listrik ini bisa menghasilkan power 18,4 kW atau sekitar 20-an HP, mungkin sekitar 23 atau 24 HP ya. Artinya kalaupun kita mau tenaga 250 HP saja, motor listriknya itu bisa 100 kg atau bahkan kurang. Kemudian Chery Group termasuk Omoda dan Jeku juga terus mengembangkan teknologi baterai. Ini adalah teknologi solid state, baterai solid state mereka sebut sebagai Rhinoceros Battery S Series. Rhino tuh kayak badak karena memang ini dibuat untuk daya tahan yang sangat tinggi serta keamanan yang tinggi. Ini satu selnya itu dipotong sama mereka dan pada saat pemotongan itu tidak ada api, bahkan asap pun tidak ada. Jadi sangat aman dan baterai ini punya densitas atau kepadatan energi itu 1 kilogramnya bisa 400 watt hour. Artinya 1 kilowatt hour itu bisa hanya 2,5 kilogram. Nah, bayangkan sekarang kalau misalnya mobil biasanya yang normal sehari-hari itu di 70 kilowatt hour, artinya dia hanya butuh 175 kg saja baterainya untuk 70 kilowatt hour. Lebih enteng bahkan dari mesin konvensional. Jadi teknologi-teknologi ini yang membuat Chery ini akan semakin memberikan benefit lagi di masa depan dan kita tahu ketika mereka mau memamerkan sesuatu tidak butuh waktu lama sampai bisa diaplikasikan ke produk hariannya. Sekarang kita lihat secara sekilas produk-produk Chery Group yang ada di Beijing Auto Show ini. Kalau Omoda O4 itu untuk kaum yang lebih muda, ini ada yang lebih dewasa produknya Omoda O7. Jadi ini lebih besar dan dia pakai mesin 1600 cc turbo. Juga ada yang menggunakan teknologi plug-in hybrid, super hybrid sistemnya dengan range elektriknya bisa hampir 100 km dan total range di atas 1000 km. Nah, Omoda O7 ini juga baru pertama kali dirilis di 2026. Nah, kita udah lihat sejumlah produk dari Chery Group di Beijing Auto Show 2026, tapi perjalanan belum selesai karena
kita besok akan naik kereta cepat ke Wuhu. Kita udah sampai Wuhu, kita naik kereta cepat 6 jam kira-kira, 1400 km. Tadi top speednya bisa di 302 km per jam. Lanjut, kita jalan di Wuhu. Kita udah sampai di hotel dan ini kayaknya satu hotel di book semua buat rombongan Cherry Group. Di sini ada Jeku J7 SHS, kita udah punya di Indonesia. 39 CSH juga kita udah ada. Omoda C7. Wah, ini kita belum ada nih di Indonesia. Sama ini ada J5. Kalau di Indonesia J5-nya kan full EV ya. Tapi ini lihat ada grillnya. Jadi ini internal combustion. Kelihatannya ini yang antara internal combustion atau yang hybridnya. Nah, di hotel ini kita akan stay. Nanti malam kita akan makan malam dengan bosnya Cherry sebelum besok itu memulai acara yang menarik tentang teknologi-teknologi yang dimiliki oleh Cherry Group atau Omoda and Jeku secara spesifik. Nah, habis makan malam dinner sama bosnya Omoda Jeku untuk pasar setir kanan, Mr. Seng. Sekarang kita diajak buat melihat satu teknologi mereka yang akan memudahkan kita semua, terutama bagi Anda yang doyan nge-mall. Nah, sekarang ini kita di markas besarnya Cherry Group di Wuhu. Dan kalau Anda bisa lihat ada Omoda Global Music Festival, itu nanti buat hari terakhir kita akan ada music festival. Dan kita juga ada Semi Simorangkir dari Indonesia yang akan memberikan show di sini. Tapi pagi ini kita akan mencoba satu teknologi yang mereka juluki sebagai VPD. Apa itu? Let's go. Nah, ini kita lagi di briefing tentang teknologi baru mereka yang namanya VPD, Valet Parking Driver. Kalau Anda lihat Jeku J5 itu nggak ada yang nyetir, dia jalan sendiri. Nah, apa fungsinya? Ini buat Anda yang suka ke mall, kalau misalnya males cari parkir sendiri, Anda tinggal turun di lobinya, suruh mobilnya cari parkir sendiri. Nanti kalau misalnya kita udah selesai dari mall, kita tinggal pakai handphone kita, telepon mobilnya, mobilnya datang sendiri jemput kita di lobi. Nanti kita bisa nyoba sendiri. Nah, ini tadi mobilnya tuh, ini ada orang di dalamnya, staffnya Jeku, tapi dia nggak ada yang nyetir sama sekali, kan setirnya setir kiri kan, jadi di kiri tuh kosong, bener-bener kosong. Dia cari parkir sendiri, tadi ngelewatin kerumunan orang, dia juga bisa secara aman. Nah, kalau kurang lurus, dia lurusin dulu sampai bagus gitu parkirnya. Jadi kalau pakai ini nggak bisa dicela sama teman kita, parkirnya miring, parkirnya lurus. Nah, bayangkan Anda udah sampai mall, parkiran penuh, jauh, Anda malas parkir sendiri, Anda tinggal turun dari mobil, kemudian nanti Anda punya aplikasi di handphone, dan mobil ini akan cari parkir sendiri. Sebenarnya mobil ini bisa parkir sendiri, tapi karena pengen lihat bagaimana sistemnya bekerja, saya ikut di dalam. Dia langsung routing tuh di sini, dia cari jalannya. Dia cari parkir sendiri. Dan dia bisa aman ya, walaupun ada orang, ada obstacle, dia kan ada sensor juga. Jadi semuanya itu bisa diantisipasi kalau misalnya mau nabrak. Dan ini dia sudah mapping tempat parkir ini, jadi dia tahu mesti lewat jalur yang mana. Nah, ini di depannya ada orang lagi ngangkat ini barang, dia pelan-pelan tuh. Padahal ini nggak ada garisnya nih jalan juga tuh. Dia ngindar,
Terus setelah aman baru dia belok. Emang kalau orang biasa gitu ya, kita bisa langsung potong tadi jalurnya karena nggak ada garis gitu ya. Tapi dia disiplin. Mungkin karena disiplinnya itu jadi kemungkinan kemungkinan tabrakannya lebih kecil. Nah, dia akan cari parkir. Nah, di situ bisa terpetakan tuh parkir mobil tuh di instrumennya tuh. Kita bisa lihat tuh. Dia cari parkirnya susah lagi, yang di antara dua mobil. Di antara dua mobil loh dia parkirnya. Spionnya ngelipat otomatis. Dia nggak perlu spion kalau mundur. Jadi bisa meminimalkan resiko serempetan. Ini sempit banget loh kanan kiri, dan dia bisa parkir perfect di tengah-tengah. Parking complete. Wow. Nah, sekarang ketika mobil itu sudah parkir, dia akan normal semua ketika seperti mobil parkir. Nanti pada saat kita udah selesai, kita tinggal panggil dari aplikasi di handphone, dia akan balik. Nah, sekarang itu petugas yang bawa handphonenya ada di lobi, dia mulai memanggil mobil ini. Nah, mobil ini terpanggil nih, dia langsung lipat spion lagi supaya keluarnya aman. Dia bisa memetakan orang-orang yang ada di depan semuanya. Lihat ini gambarnya detail banget semua. Nah, udah deh, dia langsung jalan ke lobi jemput kita. Nah, ini banyak orang kan, dia nggak akan tabrak, dia nggak akan tabrak kayak bola bowling nabrak pin gitu. Dia akan berhenti. Ya cuman kalau orang biasa sih udah diklakson ya. Kalau dia sopan, dia nggak ngelakson orang lain. Nah, pas orangnya minggir baru dia masuk ke space-nya. Seru banget. Dan ini akan membuat perjalanan ke mall atau ke tempat-tempat yang sulit parkirnya itu menjadi jauh lebih mudah. Tapi pertanyaannya, apakah teknologi ini bisa diterapkan di Indonesia? Ternyata sedang dipelajari, tapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum teknologi ini bisa diterapkan di Indonesia. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan untuk fitur ini agar bisa berfungsi adalah dia harus di tempat yang sudah di mapping parkiran. Jadi kita nggak bisa sembarang mall kita datang, suruh dia parkir, dia tidak bisa kalau parkirannya belum di mapping. Nah, tapi saya ngomong sama beberapa staff dari Jayco Indonesia, mereka sudah mulai mempelajari dan memapping sejumlah mall di Jakarta. Tapi memang ada sedikit ya mungkin challenge lah atau tantangan. Karena untuk fitur ini bisa bekerja dengan sempurna, mereka harus memastikan bahwa lobi dan parkiran itu adalah area setelah melewati tap kartu pembayaran elektronik. Kalau enggak kan mobilnya nggak bisa nge-tap sendiri. Kemudian ini juga harus dites betul bagaimana kalau misalnya terjadi insiden. Kalau mobilnya sendiri aman, dia sudah dilengkapi dengan kamera, dia dilengkapi dengan sonar, sensor di sekeliling mobil, kamera 360. Dia selama uji coba ini dia tidak pernah sekalipun melakukan manuver yang membahayakan bagi mobil lain, bagi obstacle atau bagi orang lain. Nah, cuman kan namanya kalau dia berinteraksi dengan orang lain, dia bisa aja keserempet lah atau ketabrak orang lain. Nah, itu juga lagi dipelajari seperti apa, tapi mobil ini punya sistem kamera perekam. Jadi kalau ada kejadian, yang dilakukan mobil ini adalah langsung menelpon pemiliknya secara otomatis. Wih, ada tabrakan nih, ada insiden nih, kita ketabrak nih. Dan habis itu dia akan memprovide semua video dari tabrakan tersebut. Jadi ini teknologi yang sebenarnya udah bisa diaplikasikan, tapi tinggal butuh penyesuaian yang detail supaya tidak menimbulkan masalah baru di Indonesia. Tapi ini menunjukkan betapa canggihnya teknologi parkir dari Omoda Jayco. Kita tadi nyoba pakai Jayco J7, tapi teknologi ini juga bisa diterapkan di Jayco J5. Dan kita tahu Jayco J5 juga sudah ada di Indonesia. Kita tunggu aja, karena buat orang-orang yang suka ke mall tapi malas cari parkir, ini solusi yang enak banget kalau bisa diterapkan di Indonesia. Sekarang kita lihat dulu. Ada anjing di sini, anjing robot yang dari tahun lalu kita udah pernah ketemu. Cuman good news-nya adalah direncanakan robot anjing dari Chery Group ini bakal dijual di Indonesia. Dia bisa melakukan apa sih?
Satu, dia bisa dikendalikan oleh remote. Dia juga bisa autonomous, kita program melewati mana saja. Dan dia dilengkapi dengan kamera. Jadi dia bisa menjadi anjing penjaga ketika kita di rumah. Dia bisa mengawasi bagian depan. Seperti CCTV berjalan lah ini. Kemudian berapa harganya? Kalau kita pernah dengar ada gosip yang beredar harganya 3 miliar. Enggak! Ternyata dari keterangan yang saya dapat, belum ditentukan harganya, tapi kisarannya antara 50 sampai 100 juta rupiah. Gimana? Tertarik gak buat punya anjing robot ini? Di sini juga ada tulisannya iMoga. iMoga itu kan robot dari Cherry Group. Siapa tahu daripada Anda punya anjing penjaga anjing beneran gitu ya, mungkin ini bisa membantu juga buat menjaga rumah supaya lebih aman karena ada sistem kameranya. Dan yang ini nggak butuh makan, nggak butuh pipis, nggak butuh buang air besar. Dan satu lagi, dia nggak gigit. Cuman ketika ada kejahatan di rumah Anda, dia bisa merekam semuanya dengan kamera. Nah, karena kita di markas besarnya Cherry Group, di sini juga ada produk-produk terbaru. Ini dia nih Omoda 4 atau Omoda O4 yang kemarin pada saat di Beijing Auto Show pertama kali di reveal. Dan ini benar-benar sudah siap jual. Di Indonesia juga akan masuk. Yuk sekarang kita lihat lebih detail ya, karena kalau kemarin di pameran kan rame banget kan. Nanti kalau di Indonesia pasti setirnya setir kanan. Udah ya sayang elektriknya nggak bisa ini. Setirnya dia bisa, bisa tilt, bisa teleskopik. Ini cukup ini sih, cukup ergonomis dan dashboardnya tuh rendah. Jadi kita bisa visibilitasnya bagus. Nah, ini kokpitnya sih sebenarnya mirip aja seperti kokpit mobil biasa, tapi di layarnya ini sudah ada built-in 13 game. Dan nanti kita kalau beli mobilnya juga dapat joysticknya buat kita main bareng penumpang di dalam. Udah panoramic roof. Sekarang kita coba lihat belakangnya. Kalau di depannya sih normal lah, satu layar multimedia besar dan satu layar persegi panjang ini buat instrumen. Oh, tapi lampu dia sudah tombol fisik. Kemudian pengaturan spion juga udah tombol fisik lagi. Sama beberapa pengaturan di sini ada tombol fisik. Jadi udah the right direction ya, nggak semuanya ditaruh di layar. Sekarang kita coba duduk belakangnya. Pintunya bukanya lumayan gede dan ini kursinya lumayan tinggi loh. Jadi ini saya tingginya 177 cm. Ini posisi nyetirnya tadi udah cukup ideal buat saya, dan ini masih ada legroom cukup gede dan paha itu tersangga dengan baik, dan headroom juga nggak masalah walaupun di atasnya ini panoramic roof. Nggak gede-gede banget, tapi memang O4 ini kan mobil yang compact, dia buat anak muda. Bentuknya patah-patah ya, kotak-kotak nih. Mereka sebut desainnya ini sebagai cyber mecha. Jadi ada nuansa futuristisnya. Dan dia ada over fendernya. Jadi ada kesan crossovernya juga kental. Jadi ini nggak kayak hatchback biasa, ini lebih ke arah crossover sini. Depannya ya, patah-patah garisnya kayak mobil sport. Ada kelambu-lambuannya gitu loh. Jadi intinya Omoda Jayco atau Cherry Group ini sudah punya sejumlah teknologi untuk menyambut masa depan. Tapi kalau yang tadi dirasa masih terlalu canggih, kita bisa lihat satu teknologi lagi yang mungkin lebih cepat buat bisa diaplikasikan di Indonesia. Sorry pakai kacamata hitam, lagi silau banget. Sekarang ini kita di sebuah taman bermain di theme park. Dan kita akan test drive produk-produk Omoda Jayco. Terutama kita akan coba teknologi EPA. Exit Parking Assist-nya. Tapi sebelum sampai ke teknologi parkirnya, saya dan rombongan jurnalis Indonesia diminta buat nyoba slalom dikit dan akselerasi pakai produk Omoda Jayco. Nah, sambil nunggu giliran, saya mau ajak Anda ngelihat ini, Jayco J5. Yang kalau di Indonesia ini salah satu mobil listrik paling populer, harganya benar-benar nggak masuk akal dibandingkan dengan apa yang diberikan. Tapi Jayco di Indonesia hanya menjual J5 versi elektrik, J5 EV. Jadi
ini adalah sesuatu yang berbeda di sebelah saya karena ini adalah J5 SHS Super Hybrid System. Nah, kita bisa lihat bedanya, kita buka dulu. Dari luar sebenarnya Anda udah bisa lihat bedanya, dia punya grill ya, karena ini mesin internal combustion butuh pendinginan. Mesinnya 1500 cc turbo dengan didukung juga dengan motor listrik dari baterai 1,8 kWh ya, sekitar itu. Tapi yang istimewa ini disebut Chery sebagai super hybrid system. Walaupun kapasitas mesinnya nggak terlalu besar dan baterai juga normal seperti hybrid, tapi tenaganya besar sekali. Ini bisa mencapai 221 PS dan torsinya hampir 300 Nm dan motor listriknya memang kuat sekali. Jadi sebagian besar penggerak mobil ini itu dari motor listriknya. Sedangkan mesinnya ini lebih banyak untuk ngecas, tapi sekali waktu di kecepatan tinggi dia bisa ngebantu untuk laju akselerasinya. Jadi kalau SHS-nya Jayco itu cirinya begitu kecepatan makin tinggi itu seperti ada tenaga tambahan. Karena dia juga pakai dedicated hybrid transmission, jadi transmisi yang memang khusus untuk hybrid. Nah yang menarik, mobil ini kalau saya baca referensi di internet, itu oktan minimalnya cukup 91. Jadi diisi 92 juga sudah bisa karena mesinnya sebagian besar hanya untuk nge-charge, bukan untuk memberi tenaga ke mobil ini. Bikin mobil ini bisa terhindar dari kenaikan bahan bakar yang parah di Indonesia ketika 98 itu jauh sekali dibandingkan 92 atau 95. Kalau lainnya kita lihat ya ke dalam, lainnya mostly sama. Jadi tetap simple kabinnya. Sebagian besar semua masuk ke dalam layar kecuali beberapa yang penting seperti lampu atau spion itu dengan tombol fisik, tapi lainnya masuk ke layar sama simpelnya seperti yang J5 EV, nggak ada bedanya. Nah sekarang kita tinggal tunggu aja kapan kehadiran mobil ini di Indonesia, karena saya udah nanya-nanya juga, ini sudah direncanakan untuk hadir di Indonesia. Nah J5 itu juga punya satu fitur yang ini moga-moga aja disematkan di J5 yang akan masuk ke Indonesia, yaitu APA, Automated Parking Assist. Jadi Anda bisa lihat di depan dia tinggal memilih mau parkir di mana dan dia keluar mobil. Jadi semuanya itu dikendalikan hanya dari handphone yang bersangkutan. Handphone pengemudinya itu dia tinggal keluar mobil, mobilnya akan parkir sendiri. Ini saya sebenarnya nggak perlu berada di dalam mobil ini, cuma pengen lihat cara kerjanya aja. Lihat itu nggak ada supir sama sekali. Moga-moga aja nih masuk Indonesia. Jadi ini cocok sekali buat Anda yang parkir di tempat yang sempit. Jadi kalau misalnya kita parkir di tempat sempit kan setelah kita parkir kadang-kadang susah ngebuka pintu semua. Nah ini nggak perlu khawatir kita susah ngebuka pintu karena dia langsung parkir sendiri. Dan nantinya pada saat kita mau keluar lagi, kita tinggal panggil mobilnya, dia akan bisa keluar secara otomatis dari parkiran. Nah sekarang saatnya kita nyoba Omoda O4 yang baru aja meluncur. Ini tipe yang SHS, yang super hybrid system. Tapi dengar-dengar yang akan masuk ke Indonesia itu pertama kali adalah yang EV-nya dulu. Ini test track-nya nggak panjang, jadi saya cuma sebentar di sini. Jadi saya ngerasain aja dulu. Nanti turun dari mobil saya akan ceritakan seperti apa. Oke, saya udah nyoba di depan, nyoba di belakang. Jadi sebenarnya waktunya nggak terlalu banyak ya untuk ngetes mobil ini, tapi minimal tadi terasa setirnya itu nggak yang enteng-enteng banget. Jadi masih ada rasanya, dia ada bobotnya yang bikin feel-nya itu lumayan enak. Sama penyaluran tenaganya benar-benar seperti mobil listrik, bukan seperti mobil hybrid. Padahal ini kan yang tipe hybrid yang kita coba. Dan dia tuh bukan model yang langsung instan, tapi gradual. Ada tenaga yang dikeluarkan secara gradual, jadi pengendaraannya halus. Bantingannya nggak empuk-empuk banget,
agak kaku, tapi memang dibayar dengan pengendalian yang cukup stabil ketika bermanuver di kecepatan yang tinggi, jadi lebih sporty karakter pengendaraannya. Sedangkan untuk di belakang memang space-nya itu nggak lega-lega amat, tapi sangat memadai untuk ukurannya yang compact. Saya benar-benar legroom itu masih lumayan besar, kemudian headroom juga memadai, serta nggak terasa melelahkan duduk di belakang untuk perjalanan yang lumayan panjang. Ini mobil compact, tapi masih layak buat ditumpangi di belakang dan ketika dikendarai sendiri juga cukup fun to drive. Nah ini kita balik ke hotel tapi cuma sebentar karena kita harus ganti baju pakai jas. Jadi ini mau ada satu acara yang keren malam ini. Jadi kita lihat, kita ganti baju dulu, cuma dikasih 20 menit. Gini aja deh caranya, gini. Kita ganti baju secara cepat aja ya. Oke. 1, 2, 3. Kita udah ganti baju. Sekarang langsung kita jalan. Jadi ini ada fashion show, tapi yang menarik, semua modelnya adalah pemilik Omoda atau Jeku dari seluruh dunia. Nah dari Indonesia ada 3 perwakilan, ada Madeline, ada Maje Jennifer, dan ada Laisti, Veronica Jala Laisti. Jadi udah selesai acaranya, lebih ke perkenalan tentang Omoda Jeku. Jadi memang 2 brand ini kan menyatu, Omoda, Jeku, dan mereka punya prestasi baru 3 tahun lahir di dunia itu sudah menjual 1 juta unit, dan targetnya di masa depan mereka mau menjual 1 juta unit per tahun. Jadi from million to annual million. Jadi ini benar-benar pencapaian yang luar biasa, dan Omoda Jeku ini adalah sub-brand dari Chery yang mengedepankan style dan gaya hidup ya. Nah sekarang ini udah after party, kita nggak usah party, kita istirahat aja. Selamat pagi. Nah hari ini kita kembali lagi ke Chery International Business Summit untuk bertemu dengan robot. Itu robot itu yang polisi-polisi itu. Jadi Chery Group itu punya robot yang mereknya Aimoga. Aimoga ini macam-macam. Ada yang bentuknya anjing, ada yang bentuknya wanita, ada yang bentuknya polisi. Sekarang kita lihat seperti apa detail dari masing-masing produk Aimoga itu, karena yang menariknya itu juga akan dijual di Indonesia. Oke, jadi di conference yang tadi itu, Chery Group tuh benar-benar memperlihatkan visi masa depannya tentang robot. Ini baru awal semuanya, tapi ke depannya robot ini akan semakin pintar. Karena yang sekarang aja, ini robot bukan hanya bisa dikendalikan lewat remote, tapi juga sudah dilengkapi dengan kemampuan AI. Makanya mungkin mereknya Aimoga karena ada AI ya di depannya. Nah, ini yang Argos. Ini seperti tadi saya bilang, ini bisa buat main-main, bisa buat nemenin kita jalan-jalan, dan dia punya sistem kamera
menyeluruh sehingga bisa merekam kejadian yang ada di sekitar. Jadi kalau misalnya kita meninggalkan rumah, dia bisa jaga keliling rumah dan menampilkan image, bisa dikirim ke handphone kita. Bahkan kalau ada bahaya yang dideteksi oleh robot ini, dia juga bisa mengirimkan ke kita. Nah ini Argos ini yang bentuknya anjing, ini dengar-dengar juga mau dijual di Indonesia. Kalau dulu sempat rumornya 3 miliaran harganya, enggak, ternyata ngobrol dengan beberapa dealer Chery, mereka sedikit membocorkan lah. Kelihatannya ini bisa di antara 50 sampai 100 jutaan rupiah. Mereka belum tahu harga persisnya berapa. Jadi bukan hanya mainan, tapi ini fungsional, bisa menjaga. Nah, kita lihat yang robot berikutnya. Nah, yang berikutnya ini adalah yang bernama More9. Dia bentuknya humanoid, dia tingginya mungkin sedikit di bawah saya dikit ya. Dan More9 ini digunakan untuk banyak hal. Dia bisa menyapa, melayani, kemudian juga memberikan edukasi. Dan More9 ini juga dilengkapi dengan artificial intelligence. Dan dengar-dengar katanya ini juga lagi dipertimbangkan buat dijual di Indonesia. Bisa melakukan lebih banyak hal lagi dibandingkan Argos. Bahkan juga bisa untuk melayani tamu, bisa untuk berinteraksi, untuk edukasi juga. Kemudian ini yang baru dikeluarkan, ini adalah robot untuk di rumah sakit. Ini bukan untuk membantu operasi dulu ya, dia belum bisa sampai segitu, tapi dia sudah bisa untuk membantu registrasi pasien secara cepat, berinteraksi, bertanya keluhannya apa, dan menentukan solusi yang terbaik itu untuk pasien dalam rangkaian administrasi di rumah sakit. Dan ini sudah digunakan di banyak rumah sakit di Cina, dan mereka juga bilang bahwa sangat terbantu pelayanan pasien ini dengan robot medis ini. Sedangkan kalau yang More9 tadi itu bahkan digunakan di lebih dari 100 universitas untuk keperluan edukasi. Dan ada satu lagi di sini yang bisa kita lihat adalah yang untuk membantu tugas polisi di sini. Jadi ini bertugas untuk membantu polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas ini biasanya di tengah jalan dia nyuruh mobil jalan ke kiri, ke kanan, nyetopin mobil. Nah ini bisa digantikan oleh robot polisi ini. Dia bisa hujan-hujanan, dia bisa panas-panasan. Karena selama ini polisi lalu lintas di Cina itu banyak melakukan repetisi tugas, jadi hal yang sama berulang-ulang sampai ribuan kali sehari. Nah itu bisa digantikan oleh robot. Dan robot ini dia juga punya sistem kamera, sehingga kalau ada pelanggaran, mungkin dia nggak bisa nilang langsung ya, tapi dia bisa langsung memotret pelanggaran itu, merekam videonya dan mencatat plat nomornya. Nah itu tadi di conference di atas, kepolisian di Cina khususnya Wuhu baru saja menandatangani pembelian 1.000 robot untuk membantu lalu lintas ini. Jadi benar-benar Cina itu sudah hidup di masa depan ya. Robot bahkan bukan hanya prototipe tapi sudah digunakan di beragam tempat, dan ini baru awalnya. Dengan penambahan AI, semakin pintarnya AI, pasti Chery Group ini akan bikin robot yang lebih canggih lagi di masa depan. Dan sekarang kita lanjutkan untuk ke markas besar Chery lagi. Ketemu More9 lagi. Jadi markas besar Chery ini semua produk Chery dan sub-brand itu dipamerin di sini. Walaupun kita fokusnya lebih ke Omoda Jayco, tapi karena itu adalah sub-brand dari Chery Group, kita lihat beberapa produk menarik. Ini salah satunya Chery QQ yang akan masuk ke Indonesia dengan nama Chery Q. Ada beberapa jenis penggerak, tapi kelihatannya masuk ke Indonesia bakal yang full elektrik. Dia nggak bisa teleskopik tapi posisinya udah cukup enak sih. Belakangnya lega nggak ya? Kelihatannya mobilnya kecil tapi wheelbase-nya panjang loh, dan bener loh, belakangnya luas banget. Wow, ini luas banget. Headroom-nya juga lega. Wah ini buat perjalanan jauh juga enak sih. Buat di setir sendiri enak, buat dijadiin penumpang juga enak. Dia ada yang listriknya, ada yang CSH-nya juga mestinya nih, Chery Q. Nah ini V23, kalau yang ini sih udah masuk ke Indonesia ya. Model Pro Plus seperti yang dipesan Omobi. Kalau saya nunggu yang versi standarnya aja. Gantengan yang standarnya. Nah ini V27.
V27 ini iCar, dia ada yang full electric, dia ada yang REEV yang pakai range extender. Jadi ada mesin buat ngecharge baterainya. Ini gagah banget sih ini mobil. Lega lagi dalamnya. Belakangnya flat banget. Ininya lantainya tuh flat semuanya. Ada merek mewahnya Cherry Group yang ini belum masuk ke Indonesia. Mereknya Exit. Ini bener-bener mewah banget mobilnya. Lihat ini Exit ET8. Dari luarnya aja udah kerasa mewahnya. Captain Seat dia bisa ada mode rebahnya juga. Oh cuman listriknya lagi nggak. Oh tuh dia. Tuh dia minggir ke kiri. Terus habis itu dia maju ke depan. Wah, sepertinya enak banget nih. Coba kalau kita duduk dalamnya kayak gimana? Wow. Wih, ini enak banget, bisa ngalahin sebuah limusin nih. Dan kalau masuk mestinya harganya juga jauh dibanding brand-brand Eropa. Mewah banget semuanya, wooden panelnya, kulitnya, soft touch-nya, proper gitu mewahnya. Bisa ngisep nggak dia? Belum bisa. Mewahnya. Ini crystallize semua. Sini. Oh, pengaturan setirnya tapi masih pakai manual, cuman dia posisi nyetirnya enak banget. Layarnya sampai ke sana loh, jadi kayak 2 kali layar multimedia ini. Jadi penasaran rasa nyetirnya di jalan seperti apa. Moga-moga dimasukin Indonesia ya. Karena masyarakat Indonesia udah terbukti bisa menerima mobil buatan Tiongkok yang mewah. Tapi SUV yang mewahnya dari Tiongkok belum ada. Yang semewah ini minimal belum ada. Nah, Exit ini juga ada yang Xlantix. Nah, Xlantix ini ada yang model wagonnya itu desainernya untuk mobil-mobil mewah ini. Desainernya tuh langsung dibajak dari salah satu bekas desainernya Mercedes-Benz katanya. Omoda 4 yang baru hadir. Ada brand Luxit juga. Ini buat MPV mewahnya. Lihat deh belakangnya. Bisa muter balik kursinya. Jadi kita bisa sambil ngobrol enak di belakang. Lega lagi. Empuk banget lagi nih kursinya. Mewah. Lepas L4 EV. Ini yang baru meluncur juga Lepas L6 EV. Tahun lalu nih di iCar nih V23 yang jadi bintang. Tapi sekarang udah V27 semua. Ini udah sinyal-sinyal mobil ini bakal disebar ke seluruh dunia. Kita lihat yang di luar. Kalau kita main ke kantor pusatnya Cherry itu banyak teknologi-teknologi canggih ya. Itu robot tuh keliling tuh, ada iMoga yang anjing, ada iMoga yang wanita itu jalan-jalan. Terus habis itu mobil juga suka jalan sendiri, nggak ada drivernya. Ini bahkan tanaman palsu ini yang menyala di malam hari dia pakai panel surya semua. Jadi tinggal ditancepin aja nanti malam bisa nyala. Nah ini tuh lagi persiapan buat Omoda Global Music Festival tuh. Gede banget ininya panggungnya, dan Indonesia nanti diwakili sama Om Semi Simorangkir, mantan vokalisnya Chris Patih. Dia akan nyanyi di hadapan seluruh undangan Cherry, ada 4.000 orang dari seluruh dunia. Sayangnya saya nggak bisa menghadiri Omoda Global Music Festival ini karena harus segera pulang, berhubung saya harus terbang lagi ke Mandalika karena ada balapan pertama di Mandalika. Tapi luar biasa perkembangannya, setiap kali datang ke markas besar Cherry selalu takjub dengan produk-produk barunya dan inovasi-inovasi barunya. Dan kita tahu ada beberapa mobil yang kita bisa antisipasi untuk masuk ke Indonesia. J5 yang non-EV, yang kemungkinan hybrid, kemungkinan masuk ke Indonesia. Kemudian ada juga Cherry Tiggo V, kemudian juga ada Cherry Q, kemudian ada Omoda O4.
produk-produk, oh iCar V27 juga itu rasanya juga akan masuk akal sekali kalau bisa masuk ke Indonesia. Dan robotnya, jangan lupa iMoga juga akan masuk ke Indonesia. Terima kasih Jayco Indonesia yang udah mengundang saya ke sini, juga Cherry Motor Indonesia, dan kita nantikan produk-produknya hadir di Indonesia. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra RI jika Anda belum. Follow Instagram saya di sini @fitra.ri, dan keterangan lebih lanjut mengenai Jayco Anda bisa follow @jayco.id. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita terbang ke Jakarta.